Oke guys, sekarang kami akan membahas mengenai karbu PE pada Suzuki Thunder yang udah lama saya pakai. Sekarang kami akan menceritakan tentang speednya ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang bingung motor Thunder itu apa dan perawatannya seperti apa, karbunya itu harus seperti apa juga, aki-aki juga pada bingung. Untuk saat ini di info dari grup Thunder ya, sudah banyak menggunakan aki kering, udah nggak pada bingung lagi, sudah banyak menggunakan karbu Air King, PE, Thunder, sehingga motor-motor Thunder pada hidup lagi, bangkit lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat terus video yang kami buat. Nah, untuk pengalaman saya menggunakan karbu PE seri 28 ini yang setara dengan Ninja RR 2 tak ya. Ini speednya gigi 3, lari 7 km. Saya menggunakan GPS ya. Ringnya masih bawaan ring 18 ya. Mesin masih saya opreknya masih ori aja. Rantai keteng ganti, tapi dulu pernah ganti seri GL, Honda GL, kemudian saya copot ganti lagi punya Thunder lagi ya. Paling itu doang, kayak CDI nya Indo Parts ya. Akinya aki kering. Olinya pakai oli Repsol. Memang beda ya kalau misalnya pakai oli Repsol. Tuh, oli Repsol. Dia lebih kental sayanya. Nah, jadi banyak orang mungkin yang belum memahami banget Thunder itu motor apa, kemudian speednya lemot, lelet. Ya, karena memang bawaannya Suzuki Thunder itu, karbu seri vakumnya itu memang dibikin irit. Jadi mau dibikin top speed, gaspol kayak gini, pasti dia bakalan limit ngikutin karburator ya. Kayak semacam ini sebelahnya motor Mega Pro nih. Ini digas full ya. Saya kalau digas full paling nyampe 80, 90, mentok 113 ini. Karena ini dibikin bannya gede nih. Yang Mega Pro ini seri vakum. Tapi kalau misalnya udah diganti PWK atau PE, dia limitnya bisa di atas 100 lebih ini. Maksudnya gaspolnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini karbu PE nya seperti ini. Jadi banyak lah, mungkin Suzuki Thunder motor bulian, motor banci ya kan. Padahal ya apa ya, namanya motor itu sebenarnya bagus semua ya. Hanya saja beda di bahan-bahan. Kayak Minerva juga sebenarnya dia bagus desainnya, hanya saja beda di bahan-bahan. Catnya mudah lunak, kemudian gampang keropos, karat. Itu yang saya perhatikan pada Minerva, makanya agak sedikit turun ya pasarannya, karena spare partnya agak lumayan susah. Sebenarnya dia desainnya bagus-bagus, semua motor, hanya saja bahan kualitasnya. Makanya hampir semuanya dikuasai dengan Honda ya. Honda dari mobil, Matic, Sport, dia bikin semua karena sudah pada percaya ya. Nah, ini kembali lagi pada tema mesinnya. Nah, untuk Supra X125 kemudian diadu dengan Suzuki Thunder 125 itu beda ya. Kenapa bisa beda? Ini dari packingan aja, packingan blok sini sama blok kopling sini, rasio gear juga lebih gedean si Suzuki Thunder dibanding Supra. Makanya kalau misalkan teman-teman diganti karbu Air King atau karbu PE, speednya nambah itu udah pasti ya. Jadi nggak mungkin motor ini Thunder 125 cc kemudian Supra X 125 cc maka kecepatannya sama dengan Supra. Itu secara logika itu kurang apa ya, kurang akurat gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah diganti dengan karbu itu lebih tinggi lagi. Makanya saya membuat video atau tentang penjelasan temen lagi tuh, top speed kan di Jakarta nyampe 140 km ya, pakai ban 17. Kemudian ya kilometernya memang agak lebih cepat sih, tapi kan ya nggak beda jauh dengan semacam CBR gitu. CBR kenapa ring 17 bisa lari 140 gitu, kenapa nggak dibikin putaran yang lebih cepat gitu ibaratnya gitu. Tapi saya sendiri ngalamin juga gigi 3 speed 70 lumayan oke. Saya nggak sempet ngegas full karena banyak orang ya, jadi kalau mau ngetes harus jalanan kosong, jadi lebih real. Kemudian kalau misalkan
pakai speedometer ya, yang bulat itu, dianggapnya speedometernya rusak. Pakai GPS-nya nggak akurat ya, pokoknya terbuli. Tapi tetap positif, optimis untuk pengguna Suzuki Thunder ya. Yang penting kita nikmatin buat mencari rezeki, nafkah kehidupan kita ya sehari-hari. Jadi nggak usah puyang-puyang mikirin angsuran ya, nikmatin aja yang ada. Jadi kalau misalnya motor rusak, tinggal tengok di YouTube, bertanya. Mudah-mudahan saya sehat selalu dan respon buat teman-teman untuk yang sedang memperbaiki motornya ya, agar bisa kayak semacam daerah teman-teman yang daerah gunung, laut, itu kan jauh dari perbengkelan, bisa lihat di YouTube ya, banyak yang ngoprek-ngoprek ya, bengkel-bengkel tentang Suzuki Thunder. Tapi hampir full saya membuat konten Suzuki Thunder, saya taruh di playlist, saya bahas total itu sudah ada ya, makanya udah ribuan ya. Kemudian yang bahas mengenai judul mengapa Suzuki Thunder banyak cari, udah 99.000, udah mau 100.000 penonton ya. Sebenarnya ini saya pantau sebenarnya banyak pengguna Suzuki Thunder ya. Saya membuat video tentang Suzuki Thunder, banyak yang nonton. Kayak ini sebenarnya banyak. Gak mungkin orang lain gak punya Suzuki Thunder pasti nonton, jarang itu. Rata-rata pengen memperbaiki, menyimak ya kan, gitu. Nah itu perbedaan mengenai tentang karbu dan rasio ya, pasti beda gitu. Jadi kalau buat teman-teman misalkan masih bingung nih, buka aja playlist, makanya aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan gitu video menarik lainnya. Jadi kalau misalnya wah ini kan judulnya nggak begitu minat untuk ditonton, skip aja nggak apa-apa. Tapi wah ini kayaknya judulnya penasaran, bikin menambah informatif atau berguna, silahkan tonton gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman karbunya berbet atau apa, tinggal dibersihkan. Kalau misalnya mau pakai seri vakum ya, udah saya praktekkan itu video-videonya, bongkar supaya irit. Tes kelistrikan juga udah saya bahas semua ini tentang Suzuki Thunder ya. Nah kemudian untuk teman-teman yang pengen memasang engkol yang non Kickstarter ya, teman-teman bisa gabung di grup FB forum Suzuki Thunder atau modifikasi Thunder atau grup stok. Di situ teman-teman bisa sharing, nyari spare part ya, yang tadinya nggak ada engkol Kickstarternya pengen diganti, harganya berapa, silakan tanya di grup Facebook ya. Kemudian ada yang sudah pasang, kemudian bengkel yang khusus juga ada di teman saya di Bekasi Timur ya, itu yang khusus Thunder ada, di Bogor juga ada. Saya kalau nyari spare part dikirim dari Bogor, kemudian kadang dari Bekasi ya, karena di sana Bogor kayaknya lebih banyak penggunanya deh, daerah gunung soalnya ya. Bogor itu rata-rata jalanannya seperti ini, jadi enak buat pakai motor kopling ya beginian, tangki besar ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Untuk olinya sarankan menggunakan sayanya yang kental ya untuk Suzuki Thunder, agar meredam pada rantai keteng, rasio lebih padat lagi ya, kompresinya lebih oke lagi, jadi nggak bericik ya. Ini motor dua-duanya saya pakai oli Repsol ya, walaupun 150, ini 125 cc saya gunakan Repsol karena saya udah pakai merek-merek lain, tapi yang sayanya rendah, encer itu malah kasihan di mesin, bericik, panas banget. Kalau oli kental kan dia panasnya agak lambat ya. Oke itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat sobat ya. Jadi nggak usah khawatir kalau motornya mogok, tinggal komentar aja, kami siap memberi informasi dan saran buat teman-teman ya. Untuk karbu tinggal bongkar sendiri pasti teman-teman bisa ya, dioprek sendiri, nggak usah takut untuk belajar tentang dunia otomotif ya. Mudah, tinggal buka baut-bautnya, ambil, nggak usah takut. Seperti itu ya. Silahkan teman-teman tengok di playlist video Suzuki Thunder ya, itu udah banyak, udah 800 kayaknya, 800 video. Makanya yang baru gabung subscriber, silakan buka playlist aja, dilihat-lihat, siapa tahu bermanfaat ya. Karena kalau misalnya scroll pasti panjang banget videonya, makanya aktifkan aja notifikasi loncengnya, siapa tahu manfaat ya. Oke itu aja teman-teman untuk mengenai kapasitas cc Suzuki Thunder 125 dengan perbedaan dengan Supra, tentang karbu, tentang kelistrikan, tentang
engkol tentang oli udah saya kalkulasi di video ini. Teman-teman tinggal bisa melihat di playlist dan menyimaknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan silahkan like. Dan sampai jumpa next waktu.